Oke, sepertinya nada sedang berkendala, jadi aku izin untuk memandu ya, teman-teman. Di aku ada satu slide. Yuk, mana senyum cantik dan gantengnya? Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan belajar langsung mengenai pelatihan Microsoft Word dalam penulisan ilmiah. Nah, langsung aja kita sambut ke pembicara keren kita malam ini, Bang Brian Louis Sutanto, APMM. Kepada Bang Brian, apakah sudah hadir dalam ruang Zoom? Halo, Papa, udah nih. Asik. Gimana Bang kabarnya? Argentina menang. Oke. Pasti udah siap banget nggak Bang buat memimpin dalam pemaparan hari ini? Udah dong, udah siap banget nih. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin kepada Bang Brian, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebelumnya selamat malam ya, dan terima kasih juga kepada para PJ mentoring untuk acara pada hari ini. Ya, karena belajar tentang Word, menurutku lebih baik kita langsung coba praktik aja kali ya. Aku coba buat sharing aja sih, kayak kalau misalkan emang ngadepin bukan ngadepin kayak apa sih kayak misalkan lagi mau lomba atau misalkan lagi mau nyusun KTI biasanya sih aku pakai fitur apa aja gitu yang ada di Word kayak mungkin aku coba buat mulai kali ya. Nah, pertama misalkan ini deh yang paling basic dulu aja ya, kalau misalkan di APMM kan spacing temen belum tahu gitu, misalkan jarak dari kalimat satu ke baris satu ke baris dua. Nah itu ada aturannya gitu di APMM. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman kagak tahu, itu cara ngaturnya ada di yang ini. Nah, ini line spacing option. Sebenarnya kalian bisa atur manual atau misalkan kalau mau kalian mau cepet tinggal ketik aja Ctrl 5 gitu. Nah, kalau misalkan udah langsung bisa. Nah, terus ini ini juga nih misalkan kayak gini. Ini juga kita yang ini misalkan mau ngebuat daftar nama, NIM sama tahun. Misalkan kalau kita lagi mau lomba nih ya. Nah, ini kita bisa pakai yang namanya table gitu buat ngerapihin data-data di cover kita. Kenapa sih Bang pakai table nggak pakai pabbing biasa gitu? Kalau misalkan kita pakai bakal lebih rapi dibandingkan kita pakai tab gitu atau misalkan kita spasi, karena kan kalau misalkan nanti baris di bawahnya ada lagi tuh kan susah ya buat nyamain apa namanya nyamain semua barisnya gitu, jadi rata-rata orang pakai table gitu dan aku pun diajarin sama Bang Andre juga gitu. Nah, misalnya kayak gini kita kan buat table ya, terus kita isi aja nih yang mau kita isi apa. Nah, terus misalkan di sini eh, udah begini nih. Nah, nanti kalian tinggal hilangin aja eh, kolomnya gitu. Bukan kolomnya, kayak border style-nya. Nah, ini misalkan ngilangin dari sini nih. Nah, kalian pakai yang no border. Nah, kalau no border ntar kayak gini. Ini kayak ini nggak kelihatan lah kalau misalkan nanti kalian cetak
cetak jadi PDF gitu. Nah, terus misalkan kalian mau ngebuat page baru nih. Misalkan kalian mau ngebuat page baru. Misalkan aku sering ngeliat ada yang begini nih. Misalkan, nah nih, kalian pakainya enter, 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 enter nih. Nah, misalkan kalau eh, sebenarnya oke sih, tapi kalau misalkan kalian ada ngubah di halaman sebelumnya, nanti halaman selanjutnya jadi ngaruh gitu barisannya. Misalkan di sini aku enter 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 nih ya. Nah, terus di sini di yang sebelumnya nih aku ketik-ketik nih. Misalkan bla 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 bla. Nah, yang ini kan jadinya ngaruh nih. Nah, tuh jadinya kan ngaruh ya, jadi kegeser. Nah, kan jadinya repot gitu buat buat ngerapiinnya lagi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngebuat page baru tuh sebenarnya ada caranya. Kalau misalkan secara shortcut Control Enter. Tapi kalau misalkan teman-teman biar hafal lah ya, kita ke in, eh, reference ya, page break mana sih? Nah nih, layout break page. Itu yang lebih gampang ya. Tapi sebenarnya lebih gampang pakai Control Enter sih, dihafalin aja lah shortcutnya lah. Nah, terus ini teman-teman mau wordnya gampang rapi ya. Misalnya kita biar kayak ngebedain nih. Ini teman-teman pakai fitur ini aja nih, pakai fitur koreksi di Word nih, yang udah ya bawaan dari Word ini sangat memudahkan sih. Terus misalkan ya udah deh kita langsung mulai ini ya, langsung mulai apa namanya? Langsung mulai coba praktik ngerapin aja deh. Nah ini kan berarti pakai eh, spacingnya jadi 1,5 ya. Nah berarti tadi shortcutnya Ctrl 5. Coba tadi yang tabel nama tadi supaya nggak kelihatan tadi gimana deh pas Oh reset. boleh. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau nanya langsung tanya aja ya. Langsung raise hand aja ya. Nah, ini caranya di sini nih. Di samping yang ember, kaleng-kaleng, ember kaleng nih ya. Nah, kamu pilih yang no border. Nih, kalau misalnya kamu mau ganti di bawah doang, ya udah berarti ganti sesuai aja nih sama yang ada di sini gitu. Nah, kan karena kita maunya pakai yang no border berarti ya udah no border gitu. Gimana? Oke, Bang. Kejawab? Kejawab. Kalau yang tadi fitur yang koreksi yang PP itu tadi fungsinya selain buat ngeliatin tulisannya tuh buat apa lagi? Buat ini misalkan nanti kita mau betulin nomor halaman ya terus kita tahu nih dia nih kayak ke space kayak misalkan dia tuh ada page break nih ada kayak ada break ke page selanjutnya tapi eh, kadang tuh kayak susah buat dihapus loh waktu itu ada cara lebih ribetnya tapi aku kasih tahu yang gampang aja itu pakai si fitur si ini si si P kebalik ini nah jadi nanti dia kita bakal ngeliat kayak ada next next page misalkan kita insert next page ya nanti kita bakal tahu gitu kalau misalkan ini ada apa kayak ada sesuatu yang memang lagi digunakan gitu terus misalkan kita mau ngebedain dia ada pakai spacing apa kagak nah itu juga ketahuan kayak gini nih terus misal ada add space after paragraph nah itu bisa ketahuan juga dari si P-nya dari jarak P-nya gitu jadi kayak biar lebih aware aja sih. Kejawab gak? Oke, oke Bang, Oke, makasih. mantap. Lanjut. Nah, layout. Misalkan kita mau ini ya, mau penomoran. Nomor halaman dulu apa-apa dulu ya enaknya ya. Coba deh yang basic dulu aja deh ya. Nih, misalkan tadi yang control enter ya, itu ya udahlah ya teman-teman paham lah ya. Nomor halaman. Nah, terus Nomor halaman yang Romawi kan. oh iya ya, habis ini habis ini. Nah, nah ini misalkan teman-teman mau ngebuat daftar ini, daftar tabel, daftar gambar otomatis gitu. Nah, ini ada caranya biar kalian gak manual. Ini aku nggak manual nih, guys.
ini pakai fitur di Word. Misalkan gampangnya, nah misalkan kita input gambar atau kita input tabel lah ya, kita input tabel nih. Di sini adanya apa? Nah ini tabel nih. Nah ini kan teman-teman biasanya disuruh kasih caption ya, disuruh kasih caption sama si, atau kalian disuruh nggak sih ini tabel apaan sih gitu. Nah ini kalau di Word kalian tinggal pakai fitur di sini, kalian tinggal ke reference, terus kalian insert caption. Nah kalian pilih. Nah ini misalkan kan tadi awalnya nggak sebanyak ini gitu. Misalkan mungkin teman-teman pas buka cuman ada figure, equation, terus sama bagan. Nah kalau misalkan teman-teman mau tambah, mau nambahin captionnya, teman-teman pakai ini, pakai new label. Nah new label atau labelnya ini fungsinya buat caption yang mau teman-teman tambah gitu. Kan kalau misalkan kita mah umumnya mah pakainya paling persamaan bagan sama persamaan bagan sama gambar gitu ya. Ya udah, berarti kita tulisnya itunya aja, persamaannya aja. Teman-teman gak usah tulis satu, gak usah tulis dua. Nanti dia bisa auto apa namanya? Dia bisa auto berubah sendiri gitu penomorannya. Jadi udah otomatis, enaknya sih gitu. Nah, misalkan di sini kita mau captionin tabelnya nih. Nah, berarti ya udah kita tinggal insert caption, labelnya kita ganti ke mana tabel. Nah, tabel kan nggak ada. Ya udah berarti kita tinggal tambahin new label tabel. Oke. Nah, udah tabel satu titik. Nah, terus teman-teman tinggal kasih penjelasan. Misalkan di sini kan jadwal kegiatan. Nah, terus ya udah ini tinggal di bold. Nah, kalau misalkan di bold mungkin teman-teman ada yang ketemu kayak ini di bold juga, tapi ada juga yang enggak gitu. Sebenarnya itu lebih ke menyesuaikan ke format panduan kompetisi yang kalian lagi ketemui sih. Nah, misalkan ini kayak gini, lanjutnya. Misalkan ini kayak gini. Ini kan kalau misalkan teman-teman blog, dia adanya lah satu baris gitu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau ngilangin, tinggal pakai yang fitur spacing tadi. Ini. Nah, terus ini kan ada nih remove space after paragraph nih. Udah, tinggal pencet. Gitu. Jadi udah lebih rapi. Terus apa ya? Kalau justify gitu-gitu mah udah pada paham lah ya. Nomoran dah, penomoran. Coba nih ya. Nomor halaman. Misalkan nomor halaman aja ya. Boleh deh nomor halaman. Cara Romawi ke biasa. Ya, nih misalkan kita disuruh cover sampai daftar lampiran itu Romawi nih ya. Cover sampai daftar lampiran itu Romawi, tapi mulai dari bab satu pendahuluan itu kita sampai selesai itu kita disuruh yang angka. Nah, berarti, nah ini kan ini mumpung masih satu nih ya. Nih ya, coba ya kita kerjain ya. Nah, berarti teman-teman pertama-tama itu yang harus dikerjakan adalah kita bikin pemisah. Pemisahnya ini dari yang antara Romawi ke nomor sampai daftar lampiran ya. Tapi di bab satu ini tadi maunya yang nomor gitu atau angka. Nah, maka di daftar lampiran ini kita bukan input page break. Tapi yang kita input itu adalah yang breaks next page. Nah, jadi nanti sectionnya ini udah beda gitu. Jadi sectionnya ini udah bisa beda gitu dari si sebelum daftar lampiran sama yang bab satu pendahuluan sampai akhir gitu. Nah, kita coba nih ya. Misalkan ini kita mau nomorin yang ini sampai daftar lampiran itu adalah page number. Ini ya, kelihatan kan ya? Header and footer, page number, terus format page number. Nah, terus kita tinggal ganti nomor formatnya. Nomor formatnya jadi Romawi. Udah deh. Ini misalkan start at, misalkan ya ini kalau ada anomali aja sih sebenarnya. Eh, tapi karena sejauh ini nggak ada, jadi tetap start at 1 ya. Oke. Nah,
Nah, kan tadi kan baru set format number gitu. Itu baru set format number. Nah, sekarang kita, kita mau top of page atau bottom of page. Misalkan kalau misalkan biasanya kalau di APMM kayaknya tengah ya, tengah bawah. Nah, coba nih kita pakai ini. Set. Nah, cara kayak gini dia nggak ngikutin yang sebelumnya nih. Nah, berarti di sini eh, ada yang jadi kayak pemisahnya gitu. Atau enggak kalau misalkan mau cepet ya, kalau misalkan emang mau cepet ya berarti kita tinggal start lagi. Tinggal start kayak tadi, page number, format page number, masih bisa sih. Damn. Berarti ini, bentar, berarti ini start at 2 aja. Start at 2. Biar anomali. Tunggu. Maaf, tadi ada kendala. Ini, kalau misalkan different perspective, sorry, ini karena different perspective nyala. Maaf ya. Nanti di keep in mind aja ya. Nah, ulang ya. Berarti tadi kan udah format page number satu. Nah, coba lanjut ya. Bottom of page satu. Nah, nah udah bisa ya. Nah, terus kita lihat dia sampai. Nah, tuh dia langsung sampai tuh pendahuluannya. Dia udah ganti jadi satu. Udah beda nih. Nah, jadi teman-teman keep in mind aja buat yang di section break di ini di apa namanya? Di yang mau perbedaan dari Romawi ke nomor itu pakai yang section breaknya yang next page, jangan pakai yang page break biasa yang kayak gini. Tuh. Oke, lanjut. Apalagi ya? Oh, misalkan daftar apa ya? Daftar isi berarti ya. Mungkin sekarang daftar isi coba ya. Oh, teman tinggal manfaatin yang di sini nih. Ini ada heading satu, heading 2, heading 3. Nah, ini semua eh, yang kepake buat di daftar isi otomatis gitu. Jadi teman-teman harus format si yang mau dimasuki ke daftar isinya pakai format yang ada di sini. Kalau kalau sejak biar gampang coba kita pakai heading satu sama heading 2 dulu ya. Misalkan ini bab satu pendahuluan, kita nah terus ini heading yang ini heading 2 berarti udah bener ya. Nah, ini juga udah heading 2. Ini juga udah. Nah, ini belum. Berarti ini ditambahin. Oh, ini udah deh. Nah, ini misalkan kita mau yang bagi mahasiswa ini kita jadiin heading 3. Sebenarnya juga bisa. Tapi tergantung dari urgensi buat dimasukin ke daftar isi aja sih. Ada apa enggak gitu. Nah, ini udah. Ini udah heading 2. Ini udah heading 2. Nah, terus misalkan ini dafpus. Dafpus kita pakai heading 1 ya. Kita pakai heading 1. Karena nanti deh aku tunjukin di daftar isinya biar teman-teman kebayang. Nah, ini nanti aku ajarin cara rapinnya. Nah, ini terkait daftar lampiran. Kalau daftar lampiran itu kan kita kan ini ya kayak
ada di mana kita tuh harus ngebuat kayak gini gitu. Ada di mana kita ngebuat daftar lampiran terus kita kasih tahu nih lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Tapi ada juga yang dimasukin ke daftar isinya gitu. Nah, itu kan kayak ada sebuah perbedaan ya. Nah, sebenarnya caranya ya tadi kalau misalkan teman-teman mau buat dia masuk ke daftar isi, itu kalian pakai heading 1, heading 2 ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kayak gini, mau kayak Daftar lampiran. daftar lampiran yang teman-teman buat sendiri kayak gini, itu teman-teman pakai caption. Nih ya, contoh misalkan aku buat ya. Misalkan aku buat di sini lampiran lampiran 1. Kita buat di sini oke, insert kayak lampiran 1 titik. Nah, misalkan ini berarti lembar kerja per meter. Nah, ini sesuaiin aja ya. Nah, terus Kerja kau di Sweetbox? ini di bold. Nah, terus sama nih yang selanjutnya juga tinggal ganti aja ya. Lampiran 2 pulse oximeter. Nah, nomornya udah auto ganti gitu kalau misalkan teman-teman pakai caption. Dan seterusnya, misalkan dan seterusnya ya lampiran 3. Nah, berarti ini juga udah kok udah di captionin. Nah, terus teman-teman mau buat nih daftar lampiran, daftar gambar ya. Nah, misalkan ini teman-teman tinggal pakai insert table of figures yang ini, yang di samping insert caption. Nah, ini tinggal tinggal teman-teman pilih. Nah, caption labelnya tadi yang kalian buat tuh ada gambar, lampiran, persamaan, tabel. Ini tinggal disesuaikan aja. Karena tadi kita mau buat daftar lampiran, berarti kita pilih yang lampiran. Nah, ini tinggal yes. Lah, mana? Tadi ikut ya? Iya. Kocak. Ntar ya, kesalahan teknis itu harusnya nggak terjadi. Oh iya, ini disesuaikan ya, 12. Kalau format APMM juga 12 kalau nggak salah per caption. Oh, kalau nggak, ada sebenarnya ada sih cara gampangnya lagi. Teman-teman tinggal tadi yang pilih heading 1, heading 2. Ini kan ada yang format caption ya. Sebenarnya kalau teman-teman pilih caption, nanti teman-teman juga bisa langsung, apa namanya, bisa langsung tadi yang ngebuat daftar caption gitu. Misalkan teman-teman ada gambar 1 titik, gambar 1 titik terus penjelasan. Nah, terus teman-teman pilih caption ini nih. Nah, nanti dia tinggal langsung berubah gitu. Langsung bakal berubah ke format caption. Nah, karena format captionnya aku setting 10 ya jadi 10 gitu. Itu bisa diubah juga settingannya. Settingannya tinggal klik kanan, modify. Nah, teman-teman tinggal ubahnya nih. Ya itu bisa diulik sendiri lah ya. Nah, coba nih ya. Kita coba lagi. Ntar lampiran. Nah, untung gambarnya nggak masuk lagi ya. Nah, ini udah bisa masuk gitu. Nah, misalkan sekarang kita mau coba buat dia kita mau coba buat daftar isi lah. Ya, kita mau coba buat kalau misalkan sebelum buat daftar isi ya kita harus apa namanya kayak kita harus headingin gitu. Nah, kayak gini nih, halaman pengesahan laporan praktik kerja magang. Ini kan pasti kita masukin ke daftar isi ya. Makanya jangan lupa teman-teman buat taruh heading di headingin gitu. Yang bagian yang mau kalian masukin. Nah, ini juga jangan lupa di heading. Ini, nah ini juga. Nah, terus kita langsung coba buat ya. Misalkan kita mau buat biasanya di mana ya? Misalkan sebelum daftar tabel lah ya. Berarti kita reference table of contents.
Terus tinggal ganti aja formatnya. Nah, itu cara buat daftar isi secara otomatis. Nah, kalau misalkan teman-teman otak terus halamannya ada yang berubah-berubah. Nah, di update aja sih, update table. Nah, ini tinggal lihat aja kalau misalkan kalian ada ngubah headingnya, berarti kalian cuman yang berubah adalah si nomornya, ya udah pakai page number, itu tinggal disesuaikan aja. Di sini. Nah, terus oh ya tadi, misalkan kita mau ini, kita daftar isi. Nah, berarti kita tinggal lampiran satunya kita ubah ke heading satu. Ya udah semuanya aja diubah. Lampiran 2 heading 1, lampiran 3 heading 1. Nah, terus lihat deh di daftar isi tinggal kita update. Sini tinggal kita update. Update. Table. Udah ke update gitu ya. Terus apa lagi ya? Hmm. Oh ini cara betulin daftar pustaka yang dia condong ke dalam ya. Nah, misalkan ini aku punya di sini daftar pustaka yang berantakan. Terus mau rapiin. Nah, ini kalian select semua dulu. Kalian bisa drag pakai mouse, yaitu tergantung pengetahuan kalian sih ya. Kalau emang mau gampang pakai Control Shift terus arrow ke bawah. Paling gampang. Terus justify spacingnya ke 1,5. Itu tadi aku pakai shortcut ya guys, pakai Control 5. Nah, terus biar dia masuk bawahnya masuk tapi atas yang enggak, itu caranya pakai Control T. Cara manualnya. Enggak, kalau cara manualnya jujur nggak tahu ya. Emang udah pakai Control T aja gitu biar gampang. Nah, terus misalkan teman-teman mau ada yang mau ditanya gak sampai sini? Coba. Om, Mikir mau nanya. Apa, Kel? Oke, Bang, makasih Bang untuk penjelasannya. Mau nanya aja sih Bang, kalau misalnya di di penjelasan kan misalnya ada kayak gini ya Bang, ya, ada paragraf, terus lanjut gambar, terus tengahnya ada dilanjut sama paragraf lagi. Itu kalau misalnya kayak gitu tuh mending dispasi atau enggak ya Bang? Ya? Atau dijadiin satu aja gitu? Makasih Bang. Yang mana? Gambar yang mana ya? Ini tabel. Misalnya aku jelas pembangkit listrik terus nanti ada gambarnya gitu, terus ada kayak yang tadi kayak abang bilang gitu apa namanya gambar 1.1. Nah itu sumbernya itu kan 10 tuh fontnya. Kalau misalnya sama pak penjelasan paragraf penjelasan sebelumnya itu mending di spasi atau enggak? Oke, thank you, Kel. Pertanyaannya. Contoh nih ya. Contoh misalkan kita masukin. Nah, ini jangan lupa ya. Ini fitur yang penting nih, ruler. Kalau teman-teman nggak tahu cara nyalainnya tuh tinggal view. Mikel ngomong, misalnya kayak gini nih, di tengah-tengahnya ada gambar. Terus, apakah after gambarnya lebih bagus ada spasi apa kagak? Oke. Ya sebenarnya kalau itu tergantung dari ini ya, dari preferensi masing-masing sama peraturan yang ada di guidebook. Tapi kalau misalkan emang kalau dari aku prefernya lebih kayak gini sih. Misalkan ini oh ya ini klik kanan ya guys, ini klik kanan, insert caption, diganti ke gambar satu titik. Nah terus ya udah kalau sumber sumber kalian ketik manual ya, sumber google.com. Nah terus misalkan
Nah, ini tinggal rapinnya, spacingnya buka, remove space, 10. Nah, lebih baiknya sih sebenarnya kalau dari aku sarannya ini ya, kayak pakai spacing yang sumbernya nih ya, yang sumber itu kamu kasih spacing terus ini add space after paragraph. Berarti nggak di ini ya bang ya, nggak di enter ya bang ya? Iya, bukan di enter, tapi kayak dikasih spacing gitu. Oke oke. Kalau sebelumnya bang, yang Tapi atasnya, kalau misalkan kamu udah apa? yang Yang mana gambar sebelumnya? atas. Sebelumnya nggak usah. Oh oke. Ini ya yang di sini. Nggak usah, nggak usah. Bukan yang medis. Ini kan hmm, enggak sih. Kalau aku sih enggak ya. Tapi ya udah. Ini karena spacingnya satu aja sih. Jadi kayak kelihatan dempet. Bentar nih, coba aku buat ya. Kalau misalkan spacingnya udah 5, nggak terlalu dempet sih. Tuh, masih aman kan? Masih ada berjarak tuh. Gimana Kel? Oke paham Mau paham. tanya Makasih lagi? ya bang. Makasih bang. Paham pak. Oke. Ah, ini boleh. Bang tadi mention soal ruler. Nah itu boleh tolong dijelasin nggak Bang? Biasanya Boleh. dipakai buat apa? Oke. Kalau ruler pertama kalau mau diadain pakai view ya, pakai view. Nih yang ini. Nah, terus kalau margin tinggal layout terus margin. Nah, ini tinggal atur aja mau spacingnya gimana. Nah, ini misalkan mau tahu tentang ruler nih buat apa. Nah, misalkan kita punya KTI-nya kosong nih ya. Misalkan kita KTI-nya kosong dari awal nih, hapus aja nih, hapus. Ini hapus. Metodenya hapus. Nah, kalau ruler itu kalau dari aku sih ini mana? Oh ini. Lebih sukanya pakai buat ngatur jarak pas masuk alinea baru sih. Misalkan coba nyarapin dulu. Nah, misalkan kita mau buat alinea baru nih ya. Misalkan kita baru mulailah. Nih bab 1 pendahuluan. Terus eh ya udah misalkan ini tinggal tinggal ke tengah. Nah, terus ini 1.1 kan mulainya dari awal ya. Terus kita mau ngatur nih, ini kan berjarak ya, terlalu berjarak. Kalau misalnya kita nggak pakai ini, nah ini kan berjarak nih. Misalkan teman-teman mau biar dia itu agak lebih rapi lah. Ini caranya tuh di drag ke agak di drag ke belakang, tapi bentar. Waktu itu semana ya? Segini kayaknya nih. Nah nih, ini kayak teman-teman tinggal tinggal kayak di drag gitu. Terus misalkan kita mau mulai alinea baru nih. Jangan pakai kata-kata di sini aja. Nah, Nah, ini misalkan kita mau bikin alinea baru nih ya. Nah, ini teman-teman harus tahu nih ya, kalau misalkan paragrafnya harus setara sama L-nya nih. Karena paragrafnya iniannya nih, paling depannya harus setara lah sama si ininya, bukan sama nomornya ya. Nah, terus
Nah, kalau di aturan APMM, kita pakainya itu 1 senti. Jadi misalkan ini nih, ini kan mulai dari 0,1, berarti tengahnya setengah. Berarti kalau tambah 1, 1,5. Nah gitu, kalau penggaris, kalau ruler, gunanya sih buat itu ya, kayak buat memudahkan di, apa namanya, di ngatur alinea barunya sih. Gimana, kejawab gak ini? Jawab. Jadi kayak per paragraf ya buat ngatur dia. Iya, nah misalkan ini kita ada 1,1,1 ya. Nah, misalkan nih kita ada 1,1,1. Nah, ini kita kan ini kan number format ya. Misalnya kita mau tadi nih nambahin, berarti sekalian nih ya. Kita tadi mau nambahin 1,1,1 karena 1,1-nya udah gitu. Nah, ini teman-teman jangan kayak gini. Karena lihat deh, yang berubah tuh di previewnya yang berubah tuh yang depannya kan. Jadi yang dia bakal yang berubah gitu. Nah, berarti tinggal ubah di depannya. Nah, udah deh. Terus tinggal sesuaiin. Ini kan misalkan 1,1,1 introduction misalkan. Nah, udah tinggal diatur. Nah, terus yang di bawahnya juga dipasin. Sudah lewat ya. Nah, gitu. Jadi kayak gampang sih kalau buat apa namanya? Kalau buat bikin alinea baru. Terus apa ya? Oke. Sip. Makasih ya ini. Kalau kita bikin nomor gitu kayak di dalam bab 2 misalnya kayak nomor 1, 2, 3. Itu dia Hmm. paragraf pertamanya juga ngikutin nomornya, Bang. Hmm? Bentar. Misalkan kita bab 2 bikin nomor yang mau kita Iya, jelasin gitu. Terus kenapa? itu juga dia menjorok lebih ke dalam lagi. Maksudnya kayak satu, Oh, dua, tiganya. iya, benar benar benar. Sama kayak yang ini, ikutin yang depannya ya. Jadi di sini, sekitar di sini. Di disamain sama sininya nih, yang paling depannya. Si mana sih? Di I. Jadi sebenarnya tinggal hafalin sih ya. Ini kan Indonesia ini kan startnya di 1,5. Nah, ya udah berarti ininya di 1,5. Nah, berarti pas nih. Oh, oke, Bang. Kasih. Oke, sama-sama. Terus apa lagi ya? Kalian biasa ada kendalanya di mana, guys? Nanya, Pak. Eh, Bisa kan nanti masuk situ dulu. Ini Abdul mau nanya nih apa dul? Nanya-nanya. Langsung aja dul. Ini Bang, kan kita biasanya kalau mau bikin jarak buat paragraf kan kita neken tab tuh. Nah kadang-kadang kita neken tab itu jaraknya beda-beda tuh. Cara ngaturnya gimana Bang? Oke, cara ngaturnya itu kok nggak salah ada di inden deh. Nah, ini nih. Nanti kalau nggak bisa ada sekum sih, tenang aja. Oh iya ya, dia nggak langsung ini ya, nggak langsung berubah gitu ya. Hmm, itu mana ini ya?
Oh iya, sebenarnya kalau tabbing gitu lebih ke pakai fitur ruler aja sih, Dul. Jadi nih lihat ya, langsung di langsung geser di sini aja sih sebenarnya karena kalau 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 misal kita pakai inden pun dia yang berubah tuh semuanya satu paragrafnya sih. Pakai ininya deh. Soalnya kayak ilmu gue masih cetek juga sih. Fitro, kenapa Fitro? Bang mau nanya, kalau itu kan manual satu-satu ya. Ah, Nah, iya benar. kalau misal bikin semua itu gimana? Kan kalau biasanya kan itu klik kanan terus paragraf baru diedit kan. Cuman itu tuh ngubah ke ininya juga apa? Ngubah kayak subbabnya doang gitu gimana ya? Nih kalau misal kayak gini kan, nih kalau misal bikin yang kayak gitu klik kanan terus blok blok coba bang blok ininya enggak Apa? bawah Oh ini, terus ya terus klik kanan nggak bisa klik klik kanan. kanan Oh udah, terus ini nah paragraf. paragraf ya di first line-nya itu bisa diubah kan tapi itu tuh ngubahnya jadi kayak gak jadi semuanya yang kena maksudnya itu ngubah jadi langsung semua satu word ya Oh tapi ini gimana biar dia nggak langsung semuanya gitu biar ininya doang buat yang per subbabnya aja. hmm, karena ini yang diganti tuh bukan paragraf ya, tapi format normalnya. Ini kan paragraf tuh bentar mana ya kemarin ya? Kayak ini kamu tuh ngedit ini nih, tapi kan karena si temen-temennya itu kayak formatnya itu sama kayak si siapa sih bilangnya si paragraf inilah bilangnya nih karena si ini dua-dua sama-sama paragraf, ya berarti kalau misalkan kamu ganti ini, ya bawahnya juga bakal keganti. Jadi kalau misalkan si latar belakang ini bukan paragraf gitu formatnya, tapi yang lain nih, misalkan heading 1, heading 4, heading 5, heading 6, itu kemungkinan bisa gitu. Karena waktu aku misalkan aku ganti heading 1 di sini, aku ganti nih formatnya biar dia ada nomor. Ya udah berarti semua heading 1 aku nanti bakal ada satu titik bab satu titik pendahuluan gitu. Bakal ada sampai ke bawah-bawah semua satu satu word ini gitu. Satu word ini. Paham gak Raya? Paham bang maksudnya maksud aku Caranya. itu iya ada gak cara ya biar Tadi nggak tadi kubah semua selain biar nggak manual. ada gak ya? Jujur aku selama ini manual sih. Karena aku langsung kayak misalkan nih kita ada banyak nih ya paragrafnya nih ya. Misalnya kita ada banyak. Nah, terus kita mau ganti alinea barunya, ya udah tinggal pakai ruler aja, ganti semua. Udah. Aku sih biasanya begitu ya, Raya. Jadi ya udah tinggal di select terus ya udah ganti. Pasti keubah kan awalnya. Oke bang makasih ya bang. Oke, mungkin nanti kalau itu bisa tanya ke Julpan sih. Kayaknya Julpan lebih ngerti. Bang makasih bang. Oke. Terus ada lagi gak guys yang lain guys? Yang ada kendala PMM-nya boleh, tapi bukan tentang materinya ya. Mau tanya deh, eh Boleh. itu kan APMM kan awalnya bikinnya pakai template dari Gdoc ya. Itu bisa Mm-mm. dipindahin ke Word, Kak. Mm. Download as Word sih paling.
Jujur kalau aku jarang ngikutin template sih, kayak lebih ke ya udah aku ngeliat template terus aku sesuaiin. Jadi tetap aja kayak kalau aku sih lebih prefer buat ulang ya, karena lebih lebih paham juga sih. Oh, oke oke. Kasih. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau nanya? Nah, ini kenapa? Itu kan kakak mulai paragrafnya itu dari yang tulisan bawahnya latar belakang ya. Setahu aku mulainya itu dari satu teks satu deh kak. Maksudnya di bawahnya satu teks satu. Sebenarnya yang benar yang mana ya? Oke, sebenarnya kalau itu sesuaiin sama format. Kalau misalkan kalau selama sejauh ini aku lomba sebenarnya nggak ada yang harus kayak gimana sih ya. Cuman ya kalau misalkan di skripsi, saya tahu kalau di skripsi juga harus dihitung dari panduannya aja gitu. Lebih ke fleksibel sama ikutin aja panduan yang emang kalian lagi ikutin aja. Gimana, kejawab gak? Lebih ke fleksibel aja sih itu. Oh, jawab. Oke. Ada lagi gak? Kalau bikin kerangka berpikir yang kayak flowchart gitu, Hmm, table itu kalau di Word, pokoknya abang bikinnya di mana? Kan kalau di Word kayak agak susah gitu ya buat benar. submit. Betul sekali. Jangan bikin di Word ya. Kita pakai website namanya Draw.io aja. Coba deh aku ganti share screen-nya. Anjay, dua software gua ajarin ini. Enggak, jangan. Ntar kelamaan. Kasihan Abdul. Ya di Google dulu nih ya. Draw.io. Terus, kalau Draw.io tuh dia enaknya bisa langsung download ke Drive. Jadi, lebih ke, ya udah gampang sih. Bentar, nih lanjut. Nah nih, ini kayak gini software. Nah itu kalian tinggal pilih-pilih aja nih kotaknya ke sini, terus tinggal tinggal tulis. Terus ini juga kayak Word kok, kayak tinggal diatur aja ininya nih gaya teks, garisnya juga bisa diatur. Pakai ini sih biasanya aku ya. Itu yang free kan bang? Free kok, free. Ini free. Bagus banget itu kayak gini ya. Oke, lanjut. Lagi guys, ada lagi gak? Kalau nggak, kamu mau nanya dong apa plus minus pakai Draw.io? Itu preferensi sendiri sih. Kalau emang lebih nyaman pakai Lucid App ya nggak apa-apa. Tapi lebih ke, kalau aku lebih sering pakai Draw.io sih karena gratis juga kan. Ya dulu gratis deh. Lebih ke, ya udah sering dipakai aja sih. Reva tadi ngangkat tangan. Kenapa Rev? Gambarnya kepotong gimana ya? Oh, kayaknya ekspor deh. Coba coba kalau coba ya. Apa? Download pakai ini, potong. Bisa pakai save ini kok itu. CPL PLG-nya. Oh, ini ada ininya. Nah, terus dulu. Nah,
Coba yang salin. Ya, soalnya sama aja. Kepotongnya tuh gimana? Maksudnya apakah nggak semuanya ke sorot? Soalnya pas aku tulis kayak mepet garis banget ya. Coba nih, kalau di Word aku kayak gini nih. Ini menurutmu mepet garis gak? Iya, tadi aku salin. Iya, coba pakai salin. Atau enggak mungkin garisnya ketipisan kali. Oke, lanjut. Penanya selanjutnya. Ada lagi gak? Rian on mic ya? Oke, mungkin karena udah nggak ada juga, berarti lanjutin aja kali ya aku balikin deh ke Fafa selaku MC. Balik Kak. Tadi ada yang hands up ya? Ada gak sih? Ania. Baik Bang, tadi kalau nggak salah ada Fania. Fania tadi ini soalnya raise hand. Iya, boleh. Terakhir. Kenapa Vania? Itu kalau misalnya kayak aku nggak tahu ya di aku doang atau gimana, tapi kan kalau misalnya kayak kita tuh udah nyeting marginnya gitu, tapi ini sebenarnya digedok sih waktu di Word. Kita udah nyeting marginnya, tapi misalnya kayak pas lagi iniin paragrafnya itu eh gitu udah rapi, tapi di paragraf keduanya itu tuh dia kalau kayak jadi keluar dari margin rapi gitu, jadi nggak sejajar gitu. Terus kalau kayak gitu gimana? Kayaknya itu harus perhatiin rulernya juga deh. Tapi jujur, kalau aku jarang pakai Gidox lagi. Karena Gidox emang lebih susah buat dimengerti sih daripada Word. Berarti kalau kayak gitu tetap manual ya Kak? Maksudnya kayak ya udah pakai roller. Pakai ruler. Iya. Oke, oke. Pasti keberayaan. Oke, sama-sama Vania. Oke, terima kasih Bang Brian atas tadi ya beberapa trik-trik. Ada shortcutnya juga yang udah disampaikan. Mungkin aku kasih waktu beberapa menit. Siapa tahu ada yang masih ingin bertanya-tanya juga kepada Bang Brian, tapi belum sempat untuk raise hand. Boleh mungkin dari sekarang ditunggu sampai menit 45 ya. Mungkin boleh raise hand atau enggak di kolom chat dikirim. Bang Brian, Boleh. lanjut lanjut. Itu mau tanya, berarti aplikasi pendukung atau website yang dipakai selain dari tadi Drive IO ada lagi gak Bang buat kayak bikin di Word ini? Kalau table di sini kan ya di Word bikin. Aku table pakai Excel sih. Soalnya pas ke Word juga tetap hasilnya tetap bisa table kan. Jadi enak gitu. Misalkan kalian nugas nih, misalkan kalian nugas. Terus kalian kopas table dari GPT gitu.
Nah, itu kan biasanya kan formatnya kayak dia double table ya. Nah, itu lebih enak kalian ke Excel dulu, terus kalian hapus wrap text-nya dulu, baru nanti dikopas ke Word. Nah, baru nanti jadi rapi gitu. Tapi jangan banyak-banyak pakai AI ya. Ini cuma tips aja. Oke Bang, makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Ini Oke, mungkin teman-teman lain juga atau Aini juga boleh banget bertanya lagi kalau misalkan takutnya ada kebingungannya. Jadi jangan sampai ini. Jadi tuh nanya bagus banget soalnya. Jadi kayak sekalian gitu. Mungkin yang teman-teman lain boleh untuk bertanya langsung juga. Boleh di kolom chat atau langsung open mic atau raise hand juga boleh. Aku hitung ini ya 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya dan terima kasih kembali kepada Bang Brian atas jawaban-jawabannya yang sangat solutif ini. Nah, teman-teman, seperti reminder yang sudah disampaikan di awal tadi, kita akan langsung bergeser ke agenda penting berikutnya, yaitu persiapan teknis kelanjutan langkah dari APMM kita, yaitu adalah briefing sidang proposal APMM yang akan dipaparkan langsung oleh Bang Rafa. Halo Bang Rafa, apakah sudah ada di Zoom? Sudah, Bapak. Oke, udah siap Bang. Udah siap banget. Oke, mungkin untuk waktu dan layar aku persilakan kepada Bang Rafa ya. Oke, terima kasih, Bapak. Mungkin sebelumnya eh, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fafa. Terus juga tadi pemaparan yang keren banget dari Kak Brian mengenai praktik Microsoft Word untuk teman-teman rapih nih dalam kepenulisan di APMM. Nah, di sini aku nggak lama-lama ya teman-teman. Aku cuman eh, memberikan sedikit informasi aja terkait eh, sidang proposal laksanakan nantinya. Google Form yang aku udah share ya sebelumnya. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman ingat itu di sosialisasi SKG APMM itu aku juga memaparkan di sana ada time. Kalau teman-teman ingat itu ada dua tanggal 25 dan 26 di mana kita akan melaksanakan sidang proposal. Nah, sidang proposal ini itu apa? Sidang proposal ini adalah ketika dari eh, penelitian teman-teman mulai dari bab 1 hingga bab 3. Nah, di situ akan ada kakak dari panelis, mana teman-teman kalau misalnya ikut P3KPM mungkin hawa-hawanya sama seperti itu, ngejauh-jauh dari P3KPM. Atau kalau misalnya di OAB, eh, teman-teman juga melaksanakan penelitian bareng-bareng. Nah, hawanya juga sama seperti itu. Panelis yang menanyakan penelitian dari teman-teman. Nah, bedanya dari P3KPM dan OAB ini adalah teman-teman melakukan penelitian sendiri dan teman-teman eh, harus mampu nih untuk mempertanggungjawabkan penelitian yang teman-teman lakukan selama ini. Nah, oke. Di sini yang aku udah share ya ke teman-teman di grup itu aku berikan eh, pengumpulan dokumen asli sidang proposalnya. Nah, kalau teman-teman buka di sini
teman-teman lengkapi dulu data dirinya ya. Di sini aku udah lengkapi. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan ya teman-teman untuk judul penelitiannya. Jadi diketiknya seperti ini. Sorry. Oke. Nah, kalau misalnya udah selesai, nah nanti ini berikut ada file yang perlu eh, teman-teman lampirkan dokumen-dokumen di mana ini menjadi syarat untuk teman-teman mengikuti sidang proposal atau teman-teman ini dinyatakan layak mengikuti sidang proposal HPMM. Nah, di mana di sini ada teman-teman mengunggah proposal penelitiannya dari yang telah aku sampaikan ya, apa aja yang perlu dilampirkan nanti di kalau misalnya teman perhatikan, aku kan ketika mengumpulkan bab 3 itu udah mencantumkan ya apa aja, mulai dari cover, terus juga ada halaman pengesahan, terus juga halaman surat pernyataan, sampai ke lampiran pun aku juga udah kasih informasinya ya di grup. Nah, nanti teman-teman satu KT itu, satu atau satu proposal itu dikumpulkan di sini. Nah, maksimal itu 10 MB ya, teman-teman. Kemudian nih ada catatan mentoring. Nah, catatan mentoring itu harus dilengkapi nih, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman rajin mentoring aja tapi enggak rajin untuk mencatat ya. Catatan mentoring yang teman-teman dari PJ mentoring pun juga menanyakan terus kayak gimana catatan mentoringnya, kabarnya kayak gitu. Mungkin ada yang di chat juga. Nah, kalian bisa selesaikan nih catatan mentoringnya, dilampirkan juga jangan lupa untuk dokumentasinya mentoring, entah itu ketika ngemilah ataupun di luar dari ngemilah, itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi yang namanya mentoring itu bisa kapan aja gitu. Oke. Terus juga di sini ada sertifikat. Nah, sertifikat kegiatan ilmiah ini aku cantumin maksimal 4 ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya emang udah mengikuti kegiatan keilmiahan yang selama ini aku follow up ya di grup, untuk teman-teman ikuti sebagai syarat. Nah, teman-teman di sini bisa ya lampirkan ini maksimalnya 4 karena nanti di kenaikan gelar baru 8 aku mintanya. Oke. Jadi untuk sidang proposal kali ini aku minta 4 dulu. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Yang kedua, kedua ini nih penting nih. Hasil Turnitin dan juga hasil AI checker atau detektor. Ini diperhatikan karena ini eh, menjadi suatu dan yang penting kalau karena kan kalau misalnya teman-teman ternyata ketahuan presentasinya tinggi itu kan bisa terindikasi bahwa teman-teman ini plagiasi atau juga eh, memakai AI. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi teman-teman harus di eh, ketati nih untuk penulisannya supaya berkualitas dan kalau misalnya teman-teman melakukan penulisannya secara berkualitas, penelitiannya dengan kualitas, nggak mungkin nih Turnitin-nya lebih dari 20% atau AI detektornya lebih dari 20%. Adapun kalau misalnya Turnitin ya teman-teman, eh, banyak banget aku nemuin ada yang dia itu seharusnya ini nggak terdeteksi, tapi dia malah terdeteksi. Jadinya kan itu meningkatkan persentase ya. Contoh, misalnya eh, judul latar belakang. Misalnya ini bukan hasil Turnitin tapi latar belakang. Nah, ini bisa terdeteksi Turnitin. Nah, nanti kalau misalnya ada seperti itu kan kalian kalau misalnya pengurus kan dicek sama BPH Kadif ya. Terus kalau misalnya untuk anggota ini kan cek sendiri ya karena aku memberikan akunnya karena untuk memberikan akun semua itu tidak memungkinkan karena limit untuk Turnitinya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa minta ke BPH Kadif atau yang anggota itu bisa untuk hal-hal yang seperti ini kayak penelitian relevan itu pasti kena.
Karena penelitian relevan itu kan teman-teman udah pasti plagiasi di judul terutama. Nah, itu bisa tuh di-exclude untuk mengurangi persentase itu. Minta untuk di-exclude sama kadifnya masing-masing atau kalau misalnya anggota kalian bisa exclude sendiri secara mandiri. Nah, itu kalian bisa tuh mengeksklut hal-hal yang sekiranya ini tuh harusnya enggak, ini tuh harusnya enggak ke plagiasi karena eh, apa yang diplagiasi bagian numberingnya bahkan kena juga. Nah, itu bisa tuh dieksklud untuk mengurangi. Oke, sekarang eh, kita masuk ke ketentuan sidang. Di sini aku ingin menyampaikan ketentuan sidang. Nanti juga aku akan ini juga akan disampaikan sebelum sidang proposal akan berlangsung. Oke, di mana di sini ketentuan umumnya ya, aku bacain ya teman-teman. Sidang proposal merupakan forum formal dan akademik dalam rangkaian proses kenaikan gelar anggota. Dan juga sidang akan dilaksanakan sepenuhnya secara daring melalui yang terlibat wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, setiap pihak wajib memastikan perangkat yang digunakan berfungsi baik dan jaringan internet dalam kondisi stabil sebelum dan selama pelaksanaan sidang. Nah, ini untuk peserta, untuk teman-teman yang perlu diperhatikan ketentuannya, itu peserta wajib menggunakan kemeja putih berkerah dan juga alma mater. Nah, bagi wajib perempuan yang tidak berhijab, itu rambutnya wajib dikuncir kuda dengan rapi. Nah, untuk ketentuan di Zoom itu nanti teman-teman merename, ya, rename namanya, itu dengan urutan nama bidang. Nah, ini ada contohnya ya. 01 nama Rafael Rabbani dan pendidikan bidangnya. Terus peserta wajib mengikuti seluruh dan tidak diperkenalkan meninggalkan ruang Zoom ya, tanpa seizin eh, selama sidang berlangsung. Nah, ini bisa diinformasikan ke moderator nanti melalui private chat. Terus juga peserta wajib mengaktifkan fitur kamera selama sidang berlangsung serta menggunakan virtual background. Nah, virtual backgroundnya nanti ntar aku sediakan ya, ntar eh pakai VBG tahun lalu, ntar nggak jauh-jauh kayak gini. Ntar itu wajib di teman-teman sama mengikuti pelaksanaan sidang proposal. Kemudian peserta wajib melakukan share screen secara mandiri. Jadi teman-teman eh, melakukan share screen PPT-nya masing-masing ya secara mandiri. Ataupun kalau misalnya ada kendala itu aku bisa itu paling lambat 1 hari sebelum jadwal sidang berlangsung. Oke, terus peserta hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon saat diminta berbicara. Ya, dan berlangsung di luar waktu tersebut menghindari gangguan suara. Nah, ketidakhadiran atau pelanggaran terhadap ketentuan yang mengganggu jalannya, nah ini berdampak juga nih pada proses kenaikan gelar peserta. Nah, ini ada ketentuan panjangnya, peserta akan dibagi nih. Jadi di sini ada 2 breakout room untuk eh sosum ya. Sosum tuh ada 2, karena sosum tuh ada banyak dan saintek nanti ada 1 room. Tuh, saintek itu berisi sains dan teknologi, ada bentuk sosum itu ada bahasa, sosial, dan ekonomi. Nah, di breakout room sendiri ntar ada 3 panelis yang akan eh, mempertanyakan teman-teman terkait penelitiannya, di mana panelis ini memiliki bidang keilmuan yang relevan sesuai dengan bidang teman-teman geluti. Oke. Nah, di sini ada ketentuan lagi untuk setiap peserta akan diberikan waktu maksimal. Terus, setiap kiper akan memberikan peringatan saat waktu habis. Nanti ada tanya jawab 15 menit, di mana
Nah, jadi teman-teman persiapkan nih karena kita udah tahu ya 7 menit untuk pemaparan. Jadi teman-teman di eh, ya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada 7 menit tersebut dengan baik agar eh, proses dalam penyampaian penelitian teman-teman waktunya habis, mau nggak mau harus dipotong saat teman-teman lagi pemaparan kayak gitu. Jangan sampai itu terjadi ya pada teman-teman. Jadi semaksimal mungkin waktu 7 menit itu digunakan sebaik-baiknya agar teman-teman tidak kekurangan gitu loh saat penyampaiannya. Oke, ini ketentuan yang udah jelasin, ntar aku share di grup biar kita. Oke, oke, ini ada rundownnya untuk kegiatan sidangnya nanti, di mana tadi udah disampaikan juga kan 7 menit untuk presentasi, terus juga 15 menit untuk tanya jawab dan 3 menit untuk eh, nah di sini ada beberapa peserta, terus juga di tengah-tengah nanti ada waktu ya 1 jam kurang lah untuk teman-teman istirahat, sholat atau makan dulu sebelum melanjutkan dari sidang proposal ini. Nah, sekarang kita masuk ke urutan maju sidang nih teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman. Bukan teman-teman masing-masing ini sempatnya di hari apa untuk melaksanakan sidang. Dari teman-teman itu aku untuk mengisi ya dari urutan-urutan ini nih. Nah, urutan-urutan ini entah itu di breakout room 1 dan minggu. Nah, aku eh, membebaskan untuk teman-teman nih mengisi di mana waktu yang sebenarnya teman-teman nih udah siap untuk hal ini. Apakah teman-teman siap di hari pertama, di urutan pertama, pagi-pagi, apa teman-teman pengennya belakangan aja deh biar panesnya udah kecapean terus eh, siang. Ya itu pilihan dari teman-teman masing-masing. Tapi yang jelas eh, ketika teman-teman telah memilih urutannya, pastikan untuk teman-teman itu bertanggung jawab atas pilihan teman-teman masing-masing agar teman-teman juga tadi sesuai ketentuannya harus mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi nggak hanya join ketika eh, teman-teman kalian yang lagi presentasi dari awal, karena masukan-masukan dari panelis ke teman-teman kalian pun pastinya juga akan berharga juga untuk teman-teman jadi bahan pembelajaran gitu. Oke, jadi ntar ini aku kirim ke grup yang nantinya akan kalian isi pilihannya. Nanti kalian isi harinya di hari apa, Sabtu atau Minggu. Terus di breakout roomnya juga kalian isi juga sesuaikan. Terus juga dengan urutannya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman sebelum aku akhiri? Kalau mau tanya, Iya, ini. sorry, tadi itu berarti mekanismenya ini kita ngawar jadwal ya. Iya, ini jatuhnya ngeluar jadwal juga karena menyesuaikan dari kalian juga untuk kesediaannya itu kapan. Kalaupun aku atur juga khawatir ntar kalian
malah ada kendala kan kalau misalnya aku atur sendiri. Jadi aku ngebebasin jadwalnya sendiri. Itu mulai kapan Kak bisa di Aku akan share untuk rundownnya kapan ya? Mungkin besok ya teman-teman. Aku share-nya. Oke Kak. Oke. Nah, yang paling penting eh, mengunggah dokumen administrasinya dulu. Eh, ada lagi nggak teman-teman? Oh kita perlu ini dulu ngisi formnya dulu Kak. Bagaimana? Iya, diisi dulu ya Google Form-nya. Nanti aku share. Ini tetap besok konter aku share. Tapi aku Hmm, eh, menyarankan agar mengisi Google Form-nya dulu. Oke. thank you. Terus aku juga mau menginformasikan ya terkait hasil review. Dari ada beberapa teman-teman yang menanyakan terkait hasil review belum keluar atau eh, belum direview sama reviewernya. Nah, dari aku pribadi sebagai PJ, aku udah menginformasikan juga ya ke kakak-kakak reviewer terkait hal ini. Nah, namun ada beberapa kasus di mana reviewer ini tidak di penelitian kalian ya karena dirasa tidak ada yang perlu direvisi lagi. Sehingga kalau misalnya terjadi hal yang demikian, kalian bisa tuh untuk menanyakan tentang penelitian kalian lebih lanjut ke mentor kalian masing-masing. Apakah ini udah Itu sesuai atau belum? Karena reviewer kadang tuh eh, nggak mengisi karena ya itu dia merasa ah ini kayak udah aman deh nggak perlu lagi, ah, ini udah oke. Jadi nggak diberikan komentar gitu loh. Oke, itu aja. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kak mau tanya kalau Ya. untuk PPT sendiri itu nanti bakal di-share ketentuannya atau Untuk PPT ya. Eh Kalau kalian, iya, kok masih. Oke, di sosialisasi waktu itu aku sempet ngasih template untuk presentasi, kalau nggak salah. Nah, nanti ntar aku kasih lagi untuk template-nya. Tapi untuk PPT sendiri ya teman-teman, itu sebenarnya dibebasin. Nggak yang harus berpatokan dengan template yang ada di KPM. Kalau kalian lihat di penelitian P3 KPM, PPT-nya itu template ya kayak gitu dari KPM. Tapi sebenarnya di KPM ini juga dibebasin juga bagaimana teman-teman ingin eh, mengekspresikan dari penelitian teman-teman itu seperti apa di dalam PPT gitu. oke Kak apa ya? Bentar. Oke, ada lagi nggak nih?
Oh, mungkin aku juga sekalian ngasih tahu juga ya terkait teman-teman yang mungkin ketika di bab satu penyusunan itu mengumpulkan, di outline mengumpulkan, tapi di bab 2 atau bab 3 ini kemarin belakangan ini karena mungkin kesibukan dari teman-teman di waktu perkuliahan atau mungkin minggu-minggu kemarin yang lagi UAS sehingga nggak pegang APMM-nya sehingga bab 2 nggak kepegang dan eh, ingin ngebut ketika setelah UAS atau di minggu-minggu sekarang atau di hari-hari sekarang. Nah, sebenarnya ya teman-teman itu nggak apa-apa, teman-teman juga masih bisa untuk mengikuti sidang proposal karena balik lagi ke resiko individu masing-masing ya. Karena kan aku sempat ngasih tahu juga itu di grup kalau misalnya teman-teman emang nggak ngumpulin berarti kan teman-teman nggak akan mendapatkan review dari BPHK dewan gitu sehingga eh, menurut aku itu kan agak merugikan ya kita udah mengerjakan tapi eh, nggak dilihat nih hasil karya kita tuh sebenarnya udah bener atau belum. Nah teman-teman yang berkendala seperti itu yang baru mau mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lain untuk tetap mengusahakan agar teman-teman mengikuti sidang proposal itu sebenarnya nggak apa-apa dan teman-teman bisa konsultasikan itu ke mentor masing-masing kayak gitu. Dan kalau misalnya dirasa teman-teman ini udah nih, udah udah rampung lah dari yang aku minta dari cover sampai ke lampirannya itu udah eh, sesuai semua. Nah, ya udah nggak apa-apa, teman-teman eh, masuklah ke pengunggahan dokumen, terus juga mengisi dari urutan sidang proposalnya kayak gitu. Jadi nggak yang kayak ah ini dia nggak ngumpulin bab 2 3 nggak dikumpulin terus kayaknya nggak usah ikut sidang deh kayaknya itu jadi sidang nggak kayak gitu ya. Jadi tadi baik lagi ke teman-teman sendiri kalau misalnya emang bab bab 2 bab 3 yang nggak dikumpulkan kan itu berarti jadi resiko individu dari teman-temannya sendiri kalau misalnya teman-teman nggak akan direview gitu. Oke, itu sih informasi dari aku. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Kalau dirasa nggak ada aku balikin ke Fafa mungkin ya. Ini nanti untuk selebihnya aku informasikan lagi ke grup yang teman-teman bisa simak lebih lanjut. Ya, Mikil mau pertama boleh. Eh, Oke, kalau nggak ada apa boleh mungkin aku persilakan. Baik, terima kasih Bang Rafa atas penjelasannya yang sangat detail itu dan kita juga udah mulai siap-siap buat sidang ini juga proposal juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Brian ataupun Bang Rafa karena itu juga penting buat paper kita juga dan juga buat ini juga sidang kita juga ya. Nah, nggak kerasa banget kita udah mau jam setengah 10 dan udah di penghujung acara juga. Terima kasih kepada Bang Brian atas ilmu pelatihan Word-nya dan Bang Rafael juga atas arahan briefing sidang proposal APMM-nya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas antusiasme luar biasa dari seluruh menti dan mentor. Nah, karena ada beberapa menti yang kemungkinan tidak hadir, mohon bantuannya apabila ada teman-teman menti yang bertanya ya, dibantu untuk memberitahukan kepada mereka karena pastinya mereka sangat masih bingung gitu karena nggak hadir di
ngemilah kali ini. Nah, karena waktu awal udah dokumentasi, jadi akhir dokumentasi ini tidak ada, jadi langsung dicukupkan saja sampai saat ini. Jangan lupa untuk langsung mempraktikkan ilmu Word-nya dan mempersiapkan proposal APMM-nya dengan maksimal. Bagi yang belum mengisi presensi, silakan dicek kembali kolom chatnya dan segera diisi ya. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di ngamilah berikutnya. Selamat sidang. Thank you guys. Semangat semuanya.